Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pernah gak sih kita datang ke acara nikahan temen dan ternyata waktu kita sampai ke acaranya itu udah bubar, udah selesai, resepsinya tuh udah kelar gitu. Memang sih di undangan gak ada tulisan resepsinya itu sampai jam berapa, dan kita main datang aja jam 1 lewat, jam 1 siang lewat. Ternyata si pemberi undangan ini lupa menuliskan kalau resepsinya itu cuman sampai jam 12 siang. Nah, kejadian kayak gini ini namanya miskomunikasi. Selain antar temen di perusahaan juga ada yang namanya miskomunikasi seperti ini. Namanya ini informasi asimetris, yaitu keadaan di mana agen perusahaan selaku pengelola perusahaan ini mempunyai lebih banyak informasi mengenai perusahaan dibandingkan dengan pihak luar, seperti investor. Untuk lebih jelasnya, saya akan membahas tentang teori informasi asimetris di video penjelasan berikut ini. Informasi asimetris atau ketidaksamaan informasi adalah situasi di mana manajer memiliki informasi yang berbeda atau yang lebih baik mengenai kondisi atau prospek perusahaan daripada yang dimiliki oleh investor. Informasi asimetris dapat menyebabkan adanya kerugian bagi pihak investor, sehingga regulator selalu meminta agar perusahaan yang telah terdaftar di pasar bursa untuk melakukan transparansi dan mengumumkan seluruh informasi yang dimilikinya agar tidak ada pihak yang dirugikan. Informasi asimetris mempelajari mengenai penerbitan saham dengan informasi asimetris melalui berbagai waktu. Perusahaan yang memiliki informasi kurang baik atas aset mereka akan diinformasikan secepatnya, karena hal itu dapat merugikan perusahaan untuk menunda pemberitahuan informasi tersebut. Akan tetapi, informasi yang berkualitas baik ditahan sampai harga saham kembali normal, dan selanjutnya diinformasikan kepada publik untuk mendapatkan penghargaan yang pada akhirnya akan meningkatkan harga saham perusahaan. Variabel yang berkaitan dengan teori informasi asimetris ada cost of equity. Kondisi informasi asimetris sangat mempengaruhi cost of equity karena menanamkan keraguan bagi pihak eksternal atau investor dan kreditor terhadap perusahaan. Nilai cost of equity semakin tinggi karena perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih banyak agar usahanya untuk menambah modal perusahaan tidak sia-sia. Sebaliknya, apabila pihak eksternal perusahaan mengetahui secara lengkap tentang kondisi perusahaan, maka hal tersebut akan semakin memantapkan para pihak eksternal dalam mempertimbangkan untuk menanamkan atau meminjamkan dananya terhadap perusahaan, sehingga nilai cost of equity juga semakin kecil. Selain variabel cost of equity, ada juga variabel asymmetric information. Apabila ketimpangan informasi antara pihak manajemen dengan pihak eksternal, terutama bila informasi mengenai perusahaan yang dimiliki oleh eksternal lebih sedikit dibandingkan informasi yang dimiliki manajemen perusahaan, maka kondisi tersebut lebih banyak merugikan perusahaan terkait usahanya menambah modal. Sekian penjelasan mengenai teori informasi asimetris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.